Halo semuanya, selamat siang. Halo semuanya, selamat siang. Sudah siap di depan handphone masing-masing atau di depan tab masing-masing? Sudah ada yang join. Halo, ada Rea, ada Hana. Hai, apa kabar? Semuanya sehat ya? Oke, hari ini tanggal 22 Desember kita memperingati Hari Ibu. Dan dalam rangka Hari Ibu tentunya Yayasan Kanker Anak Indonesia mempersembahkan sebuah acara spesial. Halo Bu Sali, halo ibu-ibu cantik semua yang sudah join di sini, selamat Hari Ibu ya. Oke, acara spesial kita hari ini adalah acara talk show live bersama seorang ibu yang luar biasa, super mom. Dia adalah seorang artis dan juga kita kenal dia sekarang juga sebagai seorang aktivis sosial ya. Siapa dia pasti sudah tahu karena kita sudah bikin e-flyer sebelumnya. Sebentar lagi kita akan tunggu dia akan bergabung dengan kita. Denada, kita tunggu ya. Jadi sebelum kita mulai, saya akan bacakan sedikit highlight tentang Denada ya. Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan, lahir di Jakarta 19 Desember tahun 78, sekarang berusia 41 tahun. Dan dia adalah artis penyanyi ya. Putri sulung pasangan Emilia Contessa dan Rio Tambunan ini awalnya adalah penyanyi pop yang kemudian mengambil spesialisasi rap, lalu sempat bernyanyi dangdut juga. Nah, tapi belakangan Denada mengembangkan kemampuannya sebagai DJ. Wah, ini luar biasa ya, multi talented ya Denada ya. Oke, berikutnya Denada sekarang sudah memiliki seorang putri bernama Shakira yang berusia 8 tahun. Shakira kemudian berganti nama menjadi Aisyah setelah dia didiagnosa menderita leukemia pada awal tahun 2018 ketika ia berusia 5 tahun. Oke, Aisyah kemudian pindah ke Singapura untuk mendapatkan perawatan di National University Hospital dan Denada tentunya mendampingi putrinya selama berobat di Singapura. Kemudian Denada juga bolak-balik Jakarta Singapura karena dia harus tetap bekerja di Jakarta dan tetap harus mendampingi dan membantu pengobatan putrinya di Singapura. Melalui konten Instagramnya, Denada membuat Jumat Barokah, yaitu suatu kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Denada mengajak para followersnya untuk berdonasi dan juga membantu para saudara-saudara kita yang kurang mampu. Luar biasa ya, Denada ini juga sosialnya luar biasa. Sekarang Denada juga aktif berolahraga Zumba dan dia sudah mengambil sertifikasi sebagai instruktur Zumba yang juga dipercaya sebagai brand ambassador Zumba Indonesia. Wow, luar biasa, Denada ini benar-benar multi talented ya. Kita masih tunggu nih Denada untuk join ya. Apakah Denada sudah ada di sini? Coba kita tunggu ya. Oke. Kita menunggu Denada untuk join. Halo. Hai, halo Mbak, apa kabarnya? Yang luar biasa. Cantik banget, aduh. Cantik ini, kita baru saja bacakan sedikit tadi tentang highlight kamu, gimana hebatnya kamu sebagai seorang artis yang multi talenta. Oh, Masya Allah. Rap, dangdut, bahkan jadi DJ dan sekarang udah jadi Zumba, bahkan brand ambassador Zumba Indonesia. Luar biasa Denada. Yes, terima kasih, alhamdulillah, Masya Allah Mbak. Gimana Denada? Sekarang Denada juga sudah menjadi seorang ibu tentunya ya, dari seorang putri yang bernama Aisyah ya. Sekarang namanya Betul Mbak. Hari ini kita
dalam rangka memperingati Hari Ibu tentunya Denada ya. Iya. Kita mempersembahkan Yayasan Kanker Anak Indonesia mempersembahkan talk show spesial dengan Denada yang kita kenal sebagai ibu yang luar biasa tentunya. Tapi sebelum kita mulai talk show-nya Denada, kita ingin mengucapkan dulu selamat ulang tahun untuk Denada yang juga Oke, Denada selalu sehat ya, barokah usianya. Amin ya robbal alamin. Aisyah juga habis ulang tahun Mbak, kebetulan kita dua-duanya sama-sama mengucapkan nih. Aisyah juga kemarin ulang tahunnya Aisyah. Betul, Aisyah itu di tanggal 11 kemarin. Oke, yang keberapa ulang tahunnya? Aisyah alhamdulillah ulang tahunnya kemarin yang ke-8. Jadi iya, tahun ini dia 8 tahun. Alhamdulillah. Sehat sekali, pasti tambah cantik seperti Mamai dan semoga juga sehat ya. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak. Oke, Denada, sekarang kamu lagi di mana nih? Tadi aku sebenarnya pengen ngobrol dulu loh sebelum kita mulai ini, tapi kayaknya kamu tuh sibuk banget ya. Nah, iya. Aku pas kebetulan hari ini ada beberapa meeting dan juga acara online juga. Karena memang lagi Hari Ibu, jadi hari ini banyak ngobrol-ngobrol dengan sesama ibu lainnya. Seneng banget sih, alhamdulillah. Kita sekarang di Singapura, Mbak. Denada bisa dengar suara? Bisa. Sekarang kita lagi ada di Singapura dan sudah jalan masuk tahun ketiga ya kita ada di sini. Oke, masih terus mendampingi putri tercinta ya, Denada untuk berobat di sana ya? Masih Mbak, dan memang masih dalam pengawasan dan juga dalam observasi dokter, tapi kita banyak bersyukurnya, kita bersyukur bahwa paling tidak Aisyah itu tubuhnya memberikan respon yang baik sesuai dengan yang diharapkan oleh dokter terhadap seluruh pengobatan dan kemoterapinya. Gitu. Alhamdulillah, senang dengarnya. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah ya. Senang sekali. Ya, ini mungkin yang sekarang udah join nih, udah dengar juga mungkin masyarakat banyak yang pengen tahu nih cerita awalnya bagaimana waktu itu ketika Aisyah didiagnosa itu menderita leukemia tuh awalnya apa gejalanya atau mungkin tanda-tandanya apa? Adakah Denada memang sudah mencurigai kok anakku kayaknya berubah atau ada sakit-sakit yang bagaimana? Bisa nggak diceritain? Awalnya itu pada saat itu 2 tahun setengah lalu, jadi tahun 2018 bulan Juni, pada saat itu Aisyah memang kebetulan baru kembali dari Eropa, libur bersama papahnya dan keluarga besar papahnya gitu. Terus pas pulang dari Eropa itu, begitu sampai ke Jakarta, sampai ke rumahku gitu, memang pertama klinis yang aku lihat itu adalah dia lebih kurus dan dia jadi pucat gitu. Dia pucat dan kelihatan lebih kurus tuh. Tapi pada saat itu aku tidak terlalu berpikiran yang macam-macam karena aku merasa bahwa ya mungkin habis pulang dari berlibur juga 10 hari hampir 2 minggu pada saat itu ke negara yang mungkin makanannya juga tidak seperti yang biasanya gitu, jadi mungkin capek, mungkin apa perjalanan juga di pesawat jauh, jadi aku nggak terlalu banyak curiga aneh gitu. Tapi memang beberapa lama begitu dia sampai rumah itu kan dia gitu, pada saat aku mandiin dia, di pertama aku ngeliat badannya lebam-lebam gitu, biru-biru, tapi ada di sekujur tubuhnya, jadi bukan cuma 1 atau 2, tapi kakinya ada banyak di pinggang, di punggung gitu. Dan beberapa hari setelah itu pun kayak nanti ada Denada, maaf, di sini suara kamu kurang jelas, Denada. Halo, suaranya terputus. Bad connection ini sepertinya. Oke, kita tunggu ya. Ini sepertinya bad connection. Kita akan tunggu Denada.
terputus ini sambungannya dengan Denada. Kita coba lagi ya. Oke. Denada, halo. Bisa dengar suara saya? Ini mohon maaf ya, yang sudah join yang sedang mendengarkan talk show ini mungkin karena memang kita berbeda pulau. Kita di Pulau Jawa, sementara Denada ada di Singapura. Jadi kelihatannya ini agak kurang bagus connection-nya. Kita tunggu lagi ya, mudah-mudahan abis ini bisa lebih bagus. Kita akan coba lagi untuk connect dengan Denada. Oke, sebentar. Denada. Wow, bad connection. Sebentar ya. Halo. Sayang sekali. Kita coba lagi ya. Iya, memang ini gambar dan suara hilang. Ini bad connection sekali. Kita akan coba sebentar. Gambar hilang, iya mohon maaf ya, ini yang sudah gabung ini sepertinya bad connection karena memang kita berbeda tempat. Denada ada di Singapura, kita di Jakarta, tapi kita akan coba lagi ya, kita akan coba sekali lagi untuk invite Denada. Mbak, maaf, nggak tahu kenapa. Mohon maaf, Di sini suka begitu kayaknya, atau bagaimana aku juga kurang kita tahu. berbeda pulau ya Nada ya, jadi connectionnya juga agak sulit kelihatannya nih. Iya, gue suka begitu emang Mbak di sini, nggak tahu kenapa. Tapi anyway, tadi aku cerita sampai mana tuh? Iya tadi ya kamu kan bilang terus dia pulang liburan, kamu mandiin, kamu lihat badannya lebam-lebam dan sebagainya. Terus ini udah pada excited lagi nungguin cerita lanjutannya nih. Iya, jadi terus nggak lama kemudian dia demam tinggi, terus kita bawa dia ke spesialis anak, dan beberapa lama setelah itu kita disarankan untuk menemui spesialis darah ya, kita bahasa gampang spesialis darah anak, dan akhirnya ketemu, dan akhirnya pada saat itu beliau menyampaikan kegaannya dan perkiraan beliau gitu bahwa Aisyah pada saat itu bisa kanker. Tapi itu waktu itu pemeriksaan masih di Jakarta, Denada? Darah. Ini sayang sekali ya, suara Denada masih terputus-putus, connectionnya juga kelihatannya masih sangat. Aduh, kita akan coba lagi ya. Oke, Denada, kamu beliau menjelaskan Denada bahwa kamu hilang terputus. Denada. Halo, Denada. Halo. Ini mohon maaf sekali, connectionnya masih terganggu lagi. Kita siang ini pembicaraan kita yang sedang asik terpaksa harus tertunda karena ini
Nggak tahu kenapa tadi Denada bilang di tempat Denada di Singapura memang seringkali begini ya, jadi signalnya kurang baik. Sementara kami di sini sudah mengupayakan. Coba kita coba lagi ya. Mungkin Denada harus live lagi dulu ya, nanti kita invite lagi untuk bergabung. Oke, kita tunggu. Sudah, Kak Denadanya sudah live. Sekarang kita lagi tunggu. Saya sudah invite juga. Sebentar ya. Wow, sayang sekali ya. Oke, sambil menunggu Denada untuk bergabung lagi dengan kita, mungkin bagi ibu-ibu, teman-teman siapapun yang sudah join di talk show siang ini dan mereka merayakan Hari Ibu, saya juga ingin menghimbau untuk kita semua bersama-sama berempati dan mendonasikan melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia, yang bisa dilihat di linknya ada di bio Yayasan Kanker Anak Indonesia. Oke, kita tunggu lagi sekarang kehadiran Denada bersama kita. Denada, are you here? Denada, kita sudah menunggu, waiting for Denada to join us, and sebentar lagi ya. Oke, sekali lagi ya, saya menghimbau teman-teman, ibu-ibu atau siapapun yang join di acara siang ini, mohon kesediaan untuk turut berdonasi melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia, yang bisa dilihat di linknya ada di bio untuk donasinya ya. Mari kita sama-sama turut berempati. Nah, ini kita Denada kok masih belum bisa join ya, ada apakah kira-kira? Sebentar ya. Ini edisi spesial kita hari ini kelihatannya harus terhambat karena memang signal kurang baik ya. Mohon maaf sekali lagi ya, sebentar. Oke, sekali lagi satu kehadiran Denada bersama kita. Aduh, maaf ya Mbak, aku nggak tahu kenapa. Tapi semoga Denada. iya, nggak tahu kenapa. Semoga kali ini lebih lancar ya. Tapi kira-kira tadi seperti itu ceritanya. Jadi aku menemui dokter spesialis darah anak. Dan memang pada saat itu beliau menyampaikan kecurigaannya bahwa diagnosanya akan kanker darah, tapi memang pada saat itu beliau juga menyampaikan bahwa untuk mengetahui secara pasti harus dilakukan tes lanjutan, yaitu mengambil
bone marrow ya, jadi yang diceknya melalui bone marrow, dan pada saat itu kita diberikan waktu itu pada saat itu kebetulan di keluarga kita juga ada dokter, kakaknya papanya Aisyah itu seorang dokter, jadi kita langsung diskusi keluarga dan akhirnya kita putuskan untuk melakukan treatment dan juga melakukan tes sumsum tulang belakangnya di Singapura. Jadi waktu pertama kali didiagnosa itu masih dengan dokter di Jakarta ya? Betul, pada saat pertama kali diagnosa masih dengan dokter di Jakarta, dan akhirnya begitu kita, pada saat itu keputusan kita untuk membawa ke Singapura, waktu itu juga kita diskusikan dengan dokter yang merawat di Indonesia, dan akhirnya beliau juga yang menolong kita sangat amat, Dokter Pustika Amalia. Beliau yang banyak sekali menolong kita dan membantu kita memberikan seluruh semua informasi yang kita butuhkan pada saat itu. Dan memang pada saat itu Aisyah trombositnya rendah sekali, jadi tidak memungkinkan untuk terbang. Jadi yang dilakukan pada saat itu adalah distabilkan transfusi trombosit segala macam, pokoknya gimana caranya supaya dia bisa terbang, lalu begitu dia fit langsung kita bawa ke Singapura gitu. Oke. Dan pada waktu Denada pertama kali mendengar diagnosa dari dokter yang suspek, artinya bahwa ini kemungkinan adalah leukemia, itu bagaimana reaksi Denada sebagai seorang ibu mendengar berita bahwa ini putri satu-satunya gitu ya leukemia di diri waktu itu? Denada apa yang terlintas atau bagaimana reaksi Denada? Kurasa sama ya, seperti mungkin di sini juga ada sesama ibu-ibu pejuang yang juga nonton dan sedang bersama kita sekarang gitu. Aku rasa kalau misalnya ditanya perasaannya sama, semua ibu pasti akan merasakan hancur, semua ibu pasti akan merasakan seketika kehilangan harapan, seketika seperti dunianya runtuh semua gitu. Dan kebetulan pada saat itu aku juga berdua sama ibuku gitu, dan aku bersyukur sekali pada saat itu aku berada bersama ibuku, karena aku tahu gitu seorang ibuku pada saat itu dia melihat dua orang yang dicintai di hidupnya tiba-tiba mendapatkan sebuah kabar yang tidak baik gitu kan, aku sebagai anaknya dan Aisyah sebagai cucunya gitu. Dan benar-benar mamaku waktu itu memberikan aku kekuatan sekali, dia ada di situ menguatkanku. Terus sempat beberapa lama aku nggak bisa ngomong saat itu karena ya shock banget gitu, dan mama yang akhirnya menguatkanku dan meneruskan diskusi dengan dokter sampai akhirnya aku tenang kembali dan bisa menanyakan apa step berikutnya yang harus kita lakukan gitu. Oke. Ya, jadi kembali lagi di sini kita lihat peran seorang ibu ya, mama dari Mbak Denada pada waktu itu betul-betul perannya sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek, sebagai seorang oma itu betul-betul luar biasa, tentunya bisa sangat menguatkan. Padahal mungkin secara emosional mungkin dia lebih terpukul karena dua orang yang dicintainya sekaligus ada di depan mata menghadapi masalah ini gitu ya Dena. Betul. Apresiasi seorang ibu tentunya ya Denada ya, luar biasa. Iya. Bagaimana Denada menyampaikan kondisi ini kepada Aisyah? Pasti kan nggak mudah ya. Aisyah pada waktu itu masih usia mungkin 5 tahun. Untuk seorang anak 5 tahun kan tidak begitu paham tentunya kalau kita menerangkan secara medis ya Denada ya. Lalu bagaimana Denada menyampaikannya? Ya nggak ada sih, kita memang pada saat itu tidak menyampaikan apapun kepada dia yang memang mengenai kondisinya dia tahu dan dia paham tentunya bahwa dia sedang tidak sehat, karena dari mulai berhari-hari sebelum itu pun dia sudah diopname, dia sudah diinfus, dia sudah ketemu dokter, disuntik segala macam, jadi dia tahu bahwa dia sedang tidak sehat gitu. Dan itu aja yang sebatas itu aja informasi yang kita berikan kepada dia gitu, bahwa dia sedang tidak sehat. Kita tidak pernah kasih tahu kepada dia apa sakitnya dia, kita tidak pernah kasih tahu sama dia seberapa serius atau seperti apa info detail yang dia alami, kita nggak kasih tahu dia.
sampai sekarang pun ya, mungkin sekarang dia sudah lebih dewasa ya, sekarang dia sudah 8 tahun, jadi dia tahu kalau dia ke rumah sakit dia mau kemo, dia tahu bahwa dia harus kemo, harus menjalani sesuatu yang namanya kemoterapi. Dia tahu bahwa misalnya hari itu dia harus pergi ke rumah sakit dan dia bisa lihat, dia bisa baca gitu bahwa di situ tulisannya klinik kanker anak gitu misalnya ya di rumah sakit. Tapi kita tidak berikan info lebih banyak kepada dia apakah itu kanker, apakah itu kemoterapi enggak gitu. Jujur aku di awal-awal pengobatan bahkan sampai sekarang pun aku minta kepada seluruh keluarga untuk bohong dulu gitu, karena kan dia juga masih kecil gitu. Jadi aku selalu bilang sama dia bahwa ya kamu lagi kurang sehat sekarang dan harus berobat di sini biar semakin sehat semakin kuat. Apa itu kemoterapi ibu? Ini kemo adalah vitamin yang harus dimasukin ke tubuhnya Aisyah supaya Aisyah badannya tambah sehat, tambah kuat. Apa ini ibu? Dia tanya kemoportnya dia. Aku bilang ini adalah alatnya Iron Man, karena kan bentuknya bulat ya seperti alatnya Iron Man yang ada di dadanya. Jadi aku bilang sama dia, aku jelasin sama dia bahwa ini adalah alat yang dipinjam oleh dokter dari Iron Man di Amerika karena alat ini bisa memberikan kekuatan dan menjadikan Iron Man itu menjadi seorang superhero gitu. Jadi ini bisa bikin Aisyah jadi, oh jadi dengan alat ini Aisyah juga jadi superhero dong. Iya gitu. Jadi kita berusaha untuk memberikan penjelasan yang paling tidak berat untuk mentalnya dia, yang tidak akan terlalu mengagetkan dia gitu. Jadi dibikin sesimpel mungkin aja gitu. Dan alhamdulillah sih buat kami, aku tidak bilang ini satu cara yang bagus atau benar atau bagaimana, tapi buat kami itu cukup, it works gitu. Karena Aisyah jadi nggak terlalu mempunyai perasaan dan mental yang merasa bahwa oh ya aku minder merasa berbeda dengan orang-orang lain, merasa bahwa dia sedang berada di satu keadaan yang serius, yang berat gitu. Jadi kita kasih mindset seperti itu kepada dia gitu. Oke, wow, dibilang sulit tapi mudah karena diceritakan secara versi anak-anak, tapi dibilang mudah juga mungkin kita sebenarnya sulit ya Denada untuk menjelaskan itu ya kepada seorang anak yang pada waktu itu usia masih 5 tahun, tapi akhirnya it works dan anak ini bisa menerima dengan hati senang saja karena merasa oh ini saya menjadi kuat dengan alat Iron Man dan sebagainya. Ini luar biasa juga ya cara Denada, mungkin bisa juga ini nanti ditiru oleh ibu lainnya juga sebagai ibu pejuang yang juga putra sakit ya Denada. Udah Denada, dalam waktu menjalani proses kemoterapi ya yang saya pahami itu kan efek daripada kemoterapi itu luar biasa ya. Ada mual mungkin, ada muntah, sulit makan dan sebagainya. Nah, bagaimana waktu itu Denada menghadapi itu ya? Harus melihat hal seperti itu gitu ya? Ya pasti berat buat kita sebagai ibu untuk melihat anak kita harus menjalani pengobatan seperti itu, harus menjalani perjalanan yang seperti itu gitu. Dia ya semua pasti sedikit banyak mirip-mirip ya, muntah-muntah, rambutnya rontok semua, dia sempat mengalami ya betul-betul botak gitu. Tapi ya dijalani dan sebagai seorang ibu pastikan, apalagi kita di sini, aku di sini sendiri ya, berdua sama dia gitu. Pasti kita sadar bahwa gimana ya aku mau ini ya, how to put it, sebagai seorang ibu tuh kita kayak punya satu insting natural gitu, insting alami seorang ibu itu pasti kita akan selalu memiliki kekuatan lebih di saat itu untuk anak kita gitu. Itu udah pasti, aku rasa semua ibu di dunia ini sama gitu. Di saat mereka dihadapkan pada satu situasi di mana mereka harus memiliki kekuatan yang tiba-tiba lebih gitu dari biasanya untuk anaknya, itu pasti akan sangat amat mudah dilakukan oleh seorang ibu. Walaupun mungkin kalau dipikir secara logikanya 1+1 kayak gimana banget gitu.
Tapi ya itulah gitu, dan ini pun aku tidak alami sendiri gitu. Di sini juga ada pasien-pasien lain, pejuang-pejuang lain, anak-anak pejuang lain yang juga didampingi oleh ibu-ibu pejuang juga gitu. Dimana kita suka sharing dan ya ternyata sama semua gitu, bahwa kita tuh seperti berada di satu mode autopilot, auto tempur gitu Mbak. Auto tempur gitu. Jadi pokoknya sedih pasti sedih, berat pasti ya, tidak mudah. Perjalanannya sangat amat menantang gitu. Tapi di saat kita tahu bahwa anak kita membutuhkan kita sebagai seorang ibu, pasti secara alami kita bisa mengalihkan fokus kita, bisa mengumpulkan kekuatan kita, semangat kita, tentunya semua pertolongan dari Tuhan ya, bahwa prioritas utama kita adalah gimana caranya kita bisa mendampingi perjuangan anak kita, berjuang bersama-sama dengan anak kita, supaya perjuangan ini bisa kita menangkan, insya Allah, amin. Gitu. Jadi hal ini membuat semuanya menjadi kayak ya mau dibilang lebih mudah ya nggak lebih mudah juga, cuma paling tidak seperti itulah insting natural, insting alami gitu kami pada saat menjalani dan menyaksikan anak kami berjuang gitu. Wow, luar biasa Denada dengan segala ketegarannya dan pasrah dalam arti kata ya menyerah kepada Tuhan tapi berusaha semaksimal mungkin. Tapi bagaimana juga sebagai seorang ibu, seorang wanita, apalagi tadi Denada bilang di sana sendiri hanya berdua dengan Aisyah. Pasti ada momen di mana secara emosional mungkin aduh saya benar-benar harus tumpah nih, saya menangis gitu. Pernahkah Denada sampai di titik itu yang betul-betul nangis gitu? Pasti sering sekali, sampai sekarang pun masih suka kadang-kadang gitu, karena kita kan cuma manusia biasa gitu, dan memang sih ada di saat-saat selalu aku bilang bahwa sebaiknya kita nggak nangis di depan anak gitu. Jadi anak tuh kalau bisa dikasih sebanyak-banyaknya semangat dan situasi dan environment dan lingkungan yang selalu positif, selalu bahagia, apalagi di saat mereka sedang menjalani perjuangan seperti ini, di mana kita semua tahu bahwa semangat dan energi positif itu akan berperan sangat besar untuk bisa mensupport dan memperbesar kemungkinan untuk sembuh dan terus bisa menjalani perjuangannya anak-anak ini gitu kan. Jadi aku selalu bilang nggak mau nangis depan Aisyah gitu, dan segala kesulitan yang memang aku harus hadapi ya aku hadapi tanpa Aisyah perlu tahu gitu. Istilahnya yang ribet-ribetnya biar kita aja yang tahu gitu, dia nggak usah tahu. Pokoknya dia taunya happy, dia taunya gimana caranya biar dia senang, dia happy, dia berobat juga selancar mungkin gitu. Entah bagaimana yang lainnya itu biar kita deh yang urus, istilahnya gitu. Dan aku dengan atas dasar itu aku biasanya kalau emang perlu banget nangis ya selalu aku lakukan di saat dia nggak lihat gitu. Misalnya di depan di saat lagi Aisyah udah tidur gitu, biasanya aku ibadah malam di saat dia udah tidur. Nah disitulah biasanya aku nangis gitu, tumpahnya di situ. Atau mungkin pada saat aku lagi mandi di kamar mandi gitu, biasanya aku nangisnya di situ. Saya pernah juga sih sekali nggak sengaja nangis di depan dia gitu, dan udah semenjak itu aku udah nggak mau lagi kecolongan gitu, karena aku melihat itu nggak akan jadi membawa sesuatu yang positif buat dia gitu. Oke. Jadi tadi kita udah dengar di awal cerita bahwa Denanda juga disupport sangat luar biasa oleh ibu dari Denanda ya. Artinya supporting systemnya sangat kuat. Tapi apa hal lain yang Denanda lakukan untuk bisa menghadapi ujian ini? Ini ujian dari Allah, ini kan bukan ujian yang mudah ya. Ya kita tahulah semuanya kondisinya tadi seperti Denanda bilang hanya berdua, lalu menangis dan sebagainya. Apa lagi yang Denanda lakukan untuk menghadapi ujian berat ini? Ya
Ya nggak terlalu banyak sih Mbak, karena aku selalu bilang bahwa pada saat kayak begini kita nggak boleh berhenti gitu. Semua usahanya nggak boleh berhenti. Pemilik hidup, yang maha berkuasa dan berkehendak atas segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, punya kuasa dan punya kuasa untuk menyembuhkan anakku gitu. Jadi aku melakukan usahaku yang paling besar sebagai ibunya dari Aisyah adalah yang paling banyak aku memohon aja kepada Allah, memohon, meminta, menangis, menjerit, semua deh pokoknya yang aku bisa lakukan untuk memohon kepada Allah supaya berkenan memberikan kesembuhan untuk anakku. Itu yang pasti penting, yang terpenting. Tapi di luar itu tentunya sebagai seorang manusia kita melakukan semua yang kita lakukan, yang harus kita lakukan sebagai manusia untuk bisa juga menuju itu dan mencapai itu gitu Mbak. Jadi ya semua yang kita bisa lakukan tentunya memastikan bahwa dia bisa mendapatkan pengobatan yang benar, yang terbaik, berusaha untuk dia bisa lancar semua pengobatannya, dan memang itu butuh uang, butuh dana, ya bekerja gimana caranya untuk bisa menyediakan itu, memastikan bahwa dia dalam keadaan baik, aman, tentram, nyaman, bahagia gitu. Jadi prioritas hidupku sekarang ini jadi ya berubah semenjak Aisyah mendapatkan diagnosa ini. Tentunya yang paling utama sekarang ini Aisyah dan kesembuhannya itu menjadi prioritas utama gitu. Itu makanya juga yang membuat aku memutuskan semenjak keadaan pandemi ini untuk aku tetap berada di Singapura dan absen sama sekali, nggak ke Indonesia, nggak kerja sudah hampir 1 tahun dengan resiko aku tidak mendapatkan penghasilan. Dan aku akan sangat amat kepusingan untuk bisa meneruskan ya of course ya, karena nggak ada penghasilan dan semua kami tinggal di sini ada pengeluaran, tidak ada penghasilan tapi banyak pengeluaran, pasti ada kepusingannya. Tapi ya memang itu balik ke yang tadi gitu, karena prioritas utamanya memang adalah gimana caranya supaya dia nyaman, aman, sembuh, sehat gitu. Jadi keputusan itu aku ambil dengan segala resikonya. Pada akhirnya ujungnya tentunya balik lagi semua gitu. Aku selalu percaya bahwa kita nggak sendiri gitu, bahwa ada Allah yang selalu akan, maksudnya gini, kita sudah dipilih untuk menjalani perjuangan ini, berarti Allah akan berikan kita pertolongan untuk kita bisa melaluinya gitu. Aku selalu percaya itu Mbak, insya Allah begitu. Jadi ya tidak akan lepas dari pertolongannya Allah, itu insya Allah begitu. Amin amin, insya Allah ya Denada. Amin, iya. Kalau tadi di awal sebelumnya saya sempat tadi bacakan juga pada yang join di sini yang mendengarkan bahwa Denada karena memang juga waktu itu masih bekerja ya di Jakarta dan putrinya dari Singapura, kan bolak-balik ya Jakarta Singapura. Tapi kalau sekarang betul-betul sudah stay di Singapura, fokus untuk kesehatan Aisyah ya Denada ya. Jadi nggak kerja dulu sementara dong. Ini sementara iya, kan? Sementara karena memang yang menjadi konsiderasi adalah keadaan pandemi ini Mbak. Karena di keadaan pandemi ini Aisyah sebagai seorang yang dengan kondisi dan diagnosa dan tahap pengobatan yang dia lakukan, dia mempunyai imun tubuh yang lebih lemah dibandingkan kita yang sehat gitu, sehingga dia mempunyai risiko yang lebih besar di tengah-tengah keadaan dan situasi pandemi yang seperti ini gitu. Jadi buatku, karena memang di sini aku nggak sendiri, maksudnya dalam arti kata aku sebagai orang tuanya Aisyah, I'm single parent, maka aku di sini hanya berdua dengan dia. Tapi alhamdulillah ada sepupuku di sini yang bantu aku di sini untuk menolong aku menjaga Aisyah. Dan buat aku sekarang ini berarti dengan situasi pandemi sekarang aku harus betul-betul fokus untuk menjaga keamanannya dia dan kesehatannya dia di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini gitu. Jadi untuk konsiderasi itulah ya, insya Allah kita sama-sama berdoa semoga kondisi pandemi ini segera berlalu hingga
akan lebih mudah lagi untuk kita semua. Bukan cuma aku rasa semua yang ada di Indonesia pun pasti sekarang ini banyak tantangannya hidupnya. Jadi semoga situasi pandemi segera berlalu, jadi kita semua bisa cari nafkah lagi dengan maksimal, kerja lagi dengan maksimal untuk anak-anak kita. Dan ini pasti penggemar Denada di Indonesia, di Jakarta dan seluruh kota-kota lain di Indonesia juga pasti udah kangen banget ya sama Denada ya. Tapi ya mereka pasti ini jadi tahu nih alasannya kenapa Denada untuk sebentar memutuskan untuk stay di sana, fokus untuk kesembuhan putrinya Aisyah. Kita doakan sama-sama ya, semoga semua doa-doa tadi diijabah dan semoga ya Denada ya. Terima kasih iya. Amin. Bisa ikut juga sih kalau mamanya ke Jakarta pulang ke Indonesia bisa ikut ke sini kan. Amin. Itu masih banyak pertanyaan-pertanyaan di Denada di sini, baik yang join baik yang kirim pertanyaan juga sih. Iya. Tanyain ini soal nama Aisyah. Ini kan kita semua tahu bahwa Aisyah terlahir dengan nama Shakira ya. Iya betul. Oke, jadi Shakira namanya sampai usianya 5 tahun, kemudian ketika dia didiagnosa menderita leukemia, namanya berganti gitu menjadi Aisyah, gitu Denada. Iya, jadi nama Aisyah itu kita berikan kepada Aisyah di tahun ini. Jadi pada saat dia berumur 7,5 tahun ya, mau 8 tahun. Dan kenapa ya sebenarnya sih nggak ada alasan yang terlalu bagaimana banget sih Mbak. Cuma waktu itu memang idenya datang dari mamaku. Ya aku tahu bahwa sebagai seorang ibu berarti mamaku ya maksudnya pasti baik dengan niatan yang baik gitu. Jadi pada saat itu dia ngomong bahwa mau nggak kalau misalnya namanya Shakira kita ganti gitu. Dan pada saat itu aku langsung mengkomunikasikan, benar-benar nggak ada resistance ya, maksudnya nggak ada penolakan dari hatiku pada saat mama ngomong kayak gitu. Aku langsung oke, coba ya aku komunikasi sama keluarga papahnya gitu. Dan pada saat itu aku langsung kontak ke pihak keluarga papanya, ke oma. Aku menyampaikan gimana kalau misalnya namanya Shakira diganti. Mungkin mama karena ngelihat perjalanan kita ya, dia kan betul-betul tahu banget apa yang harus kita lalui gitu selama 2 tahun ada di sini gitu. Yang dilalui oleh cucunya, yang dilalui oleh anaknya gitu. Sehingga dia come up dengan idea itu. Dan pada saat itu dari pihak keluarga papanya juga tidak ada penolakan gitu. Dan pada saat nggak ada penolakan semuanya oke, tentunya aku langsung melihat kembali list daftar nama yang dulu aku pernah inginkan untuk anak perempuanku dulu sebelum aku punya anak gitu beneran. Dan memang Shakira salah satunya, Fatima, dan salah satunya lagi adalah Aisyah gitu. Jadi langsung kepilih nama Aisyah. Dan pada saat itu aku inget banget harinya hari Jumat. Aku panggil dia pada saat itu, aku tanya sama dia, Shakira boleh nggak kalau misalnya mulai hari ini namanya diganti jadi apa ibu katanya? Diganti jadi Aisyah. Terus diam aja. Jadi mulai saat ini orang kalau panggil Shakira jadi Aisyah gitu ibu. Iya. Dia diem. Oke ibu. Dia gitu. Jadi nggak ada penolakan juga. Sangat amat ringan. Sangat amat santai. Dan akhirnya saat itu aku bilang langsung, Bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini namamu Aisyah Aurum Wiriansa. Gitu aja. Nah akhirnya ya udah semenjak saat itu juga kita post. Waktu itu aku post juga di Instagramku dan langsung pada saat itu semua keluarga besar, teman-teman, saudara-saudara langsung berubah manggilnya jadi Aisyah gitu. Alhamdulillah ya. Dan Shakira juga terima, easy aja untuk dia, oke. Nggak tanya juga apa mama atau artinya apa, dia nggak tanya lagi ya langsung. Enggak, iya. Aisyah gitu, udah pokoknya sedang dipanggil. Iya betul Mbak. Dengan nama baru, nanti Aisyah juga punya kehidupan yang baru yang lebih sehat, lebih bahagia. Amin ya robbal alamin, insyaallah. Ya. Oke, Denanda, aku mau nanya ya, ini kan ujian yang Denanda alami selama 2 tahun ini ujian yang berat, tapi alhamdulillah sudah so far sampai hari ini Denanda bisa melewati ujian itu dengan sangat tegar. Akan bisa juga melewati ujian-ujian lain ya, Denanda. Kita nggak tahu apa, tapi mudah-mudahan juga dengan ketegaran Denanda semua akan dimudahkan.
Lalu Desdi merasa apa sih hikmah dari ujian ini untuk Denada? Banyak sekali ya, tapi yang pasti yang pertama itu adalah kita dari dulu, dari kecil kita suka mendengarkan sebuah kalimat yang berbunyi, manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Itu adalah betul-betul kalimat yang aku rasakan betul-betul terjadi gitu, bahwa pada saat sebelum Aisyah didiagnosa, pada saat itu aku tuh sudah mempersiapkan segala hal gitu, segala hal pokoknya. Pada saat itu beli tanah, bangun rumah gitu, bangun rumah baru gitu, dengan hayalan nanti aku mau pindah ke situ, terus kita akan besar, kita akan terus tinggal di situ sampai Aisyah gede nanti gitu. Pokoknya mau bikin kolam renang, pokoknya udah segala rupa, mau masuk sekolah gitu. Dan semuanya sudah berjalan gitu. Dan pada saat tiba-tiba dalam waktu 1 hari itu aja, kayak semua kayak wah gitu, kayak berubah semuanya. Dan aku nggak ngomong ini dengan kepahitan, aku tidak ngomong ini dengan any bitterness gitu, karena aku lagi-lagi percaya dan aku yakin, aku manusia biasa, tentunya aku ngomong begini saat ini pun, dan aku sering ngomong kayak begini bukan berarti aku yang wah gitu, kayak orang suka bilang bahwa Denada tuh kuat banget ya, aku suka malu kadang-kadang karena sungguhnya aku sebagai manusia biasa, aku nangis keras banget dan berkali-kali, cuma nggak ada yang tahu aja. pada saat aku lagi bingung, kepusingan, sampai benar-benar kayak depres banget karena menghadapi semua yang dalam kehidupan, ya nggak ada yang tahu aja gitu. Yang tahu cuma Allah, yang tahu mungkin cuma mamaku gitu. Jadi aku selalu berusaha untuk terus menempatkan dalam hatiku bahwa Allah pasti berikan yang terbaik buat kita. Semua ini adalah yang terbaik, ini akan menjadi kebaikan dan ini akan menjadi kebahagiaan untuk kita gitu. Jadi itu sih Mbak gitu. Dan ya alhamdulillah ya, walaupun sederhana dan klise kesannya, tapi di saat-saat aku betul-betul lagi down banget, which is sering, itu adalah hal dan kalimat yang membuat aku seperti bisa menemukan kekuatanku kembali. Percaya bahwa Allah tidak mungkin memberikan kita perjuangan ini tanpa kita dibekali pertolongannya dan perlindungannya dan kekuatan darinya. Wow. Jadi hikmah di balik setiap peristiwa Denada, dan ini hikmahnya buat Denada juga luar biasa, menjadi lebih tegar, lebih kuat. Dan bahkan komennya di sini ada semua bilang Denada makin cantik, makin muda. Amin. Mbak Indira nih, oh my god, ya ampun, you're so beautiful Mbak, cantik banget. Mbak cantik, tambah muda, tambah kuat, tambah religius, tambah semuanya luar biasa, ibu hebat ya. Amin, Masya Allah. Aku juga pengen tanya nih Denada, ini kan bisa makin muda, makin cantik, ini pasti ada faktor dari karena memang rajin olahraga kan ya Denada ya. Si Zumba itu kan sekarang kan sudah jadi instruktur Zumba, jadi brand ambassador Zumba. Aku mau tahu kenapa sih kok Denada memilih Zumba? Apa tuh alasan? Memang jatuh cinta sama olahraga Zumba tuh aku rasa kayak udah natural aja ya, karena aku orang yang cinta banget. Aku cinta banget sama musik kan Mbak, aku cinta banget sama seni tari gitu. Aku penari tradisi dulunya, sebelum jadi rapper aku tuh adalah penari tradisi yang suka dikirim untuk misi kebudayaan ke negara lain gitu. Jadi aku tuh cinta banget sama menari gitu, dan aku adalah orang yang cinta sekali dengan olahraga. Jadi begitu ketemu dengan olahraga Zumba tuh kayak we are match made in heaven gitu, kayak yang gila, ini bener-bener everything that I'm looking for, semua hal yang aku passionate di dunia ini ada di dalam olahraga Zumba gitu kan, sebagai sebuah olahraga dance workout yang mengkombinasikan musik yang begitu asik, yang keren, yang penuh dengan semangat, dikombinasikan dengan gerakan-gerakan dance yang mempunyai fungsi dan manfaat positif untuk kesehatan kita sebagai kesehatan tubuh kita, tapi juga kesehatan mental gitu. Jadi
Iya kan, it's a happy workout. Aku selalu bilang olahraga Zumba adalah olahraga bahagia. Mbak tahu nggak? Jadi aku tuh itulah lagi ya. Kita pindah ke Singapura. Ternyata apartemen kita ini nggak jauh dari sini tuh ada sebuah pusat kebugaran. Di mana pusat kebugaran itu tuh seminggu setiap beberapa kali seminggu tuh selalu ada kelas Zumba. Jadi selama aku di sini hampir 3 tahun, sebelum pandemi lah ya. Semenjak pandemi aku udah nggak pergi ke gym lagi. Tapi sebelum pandemi, setiap kali aku merasa aku kayak butuh semangat baru, kayak aku bener-bener berasa kayak ya lesu, nggak mood, lelah gitu. Aku selalu keluar langsung naik sepeda mini. Kita punya sepeda Mbak di sini buat kalau ke supermarket mana-mana. Naik sepeda langsung ke pusat kebugaran itu dan aku olahraga Zumba gitu. Dan yang selalu aku dapatkan adalah I'm so happy gitu, seneng banget, happy banget gitu, kayak berada di satu lingkungan yang semua orang itu penuh dengan energi yang positif, musiknya juga begitu uplifting gitu. Sehingga selesai olahraga Zumba aku selalu merasa mendapatkan moodku yang bahagia kembali, mendapatkan semangat dan fokusku kembali. Dan itulah yang membuat aku jadi semakin jatuh cinta kepada olahraga Zumba dan membuat aku berpikir, wah, betapa bahagianya sang instruktur Zumbaku di atas panggung sana pada saat mengetahui bahwa kami semua muridnya hari ini telah dibahagiakan oleh dia gitu kan. Dia membuat kita semua jadi lebih bahagia. And I want that feeling gitu. Aku pengen punya feeling itu dan dan itulah yang membuat aku mengambil sertifikasi sebagai instruktur Zumba. Okay, so Denada, you met olahraga yang menjadi passion dan itu menjadi mood booster juga ya. Top. Exactly banget Mbak. Jadi berolahraga itu untuk stress relief, untuk mood booster, untuk selain badan pasti sehat, udah pasti ya Denada, tapi juga betul. Baik ya, keren Denada. Bahkan waktu ulang tahun kemarin kamu mengadakan Zumbathon ya, atau Zumba untuk charity ya waktu itu ya, yang mengumpulkan dana yang disalurkan kepada rumah singgah untuk anak-anak pejuang negara tidak mampu ya. Luar biasa. Betul Mbak. Tanggal 19 Desember lalu kita alhamdulillah bisa mengadakan Zumbathon. Zumbathon ini adalah Zumba untuk charity dan memang seluruh dananya seperti yang tadi Mbak Indira bilang disalurkan untuk rumah singgah, beberapa rumah singgah di Indonesia bagi anak-anak pejuang kanker yang tidak mampu. Dan yang kita senang banget adalah antusias dari Zumba lovers atau pencinta olahraga Zumba yang participate itu bukan hanya dari Indonesia Mbak, walaupun ini untuk rumah singgah Indonesia, tapi yang berdonasi dan juga ikut partisipasi itu ada yang dari Jepang, ada yang dari Amerika, dari Eropa gitu. Dan it's so beautiful gitu, karena itulah olahraga Zumba. Doesn't matter mau dari manapun kamu berasal, siapapun kamu, tapi pada saat kita berkumpul bersama di olahraga Zumba, kita semua menjadi satu gitu. Wah, keren banget ya. Aduh, terima kasih Mbak Indira, thank you so much. Di ujung acara kita nih udah mau habis waktu, tapi masih ada pertanyaan yang aku pengen tanya nih Denada tentang Jumat Barokah. Boleh dong diceritakan sedikit ya tentang Jumat Barokah itu loh Denada, gimana awalnya gitu sampai ada si Jumat Barokah itu. Jadi Jumat Barokah ini sebenarnya karena hasil sering DM-an sama ibu-ibu pejuang yang lain yang ada di Indonesia khususnya. Aku tuh selalu suka membuka DM aku untuk bisa jadi tempat curhatnya ibu-ibu pejuang di Indonesia gitu. Kadang-kadang mereka nanya-nanya, kadang-kadang mereka cuma mau berbagi, kadang-kadang mereka cuma mau nanya kabarnya gimana di sini gitu. Dan kadang-kadang mereka juga menyampaikan kesulitan-kesulitannya gitu. Dan disitulah aku ternyata baru tahu, ya Allah, aku tuh selama ini merasa kayak hidupku berat banget gitu, perjuanganku berat banget rasanya. Tapi ternyata ada loh orang-orang yang menghadapi perjuangan yang Masya Allah sekali gitu, subhanallah, luar biasa, lebih berat daripada aku. Aku mungkin ya memang kesulitan uang, ya memang sampai harus jual apartemen, jual rumah, jual ini segala macam. Tapi aku masih ada rumah yang bisa aku jual, masih bisa ada apartemen kemarin yang bisa aku jual, aku masih bisa nyanyi pada saat sebelum pandemi ya Mbak. Kalau ada lagi ibu-ibu pejuang ini yang mereka even nggak tahu, nggak punya duitnya dan nggak tahu mau bagaimana, mereka nggak punya duit untuk anak-anak mereka untuk berobat
gitu. Dan banyak lagi kesulitan yang lain. Ya itu membuat aku merasa, ya Allah, apa yang bisa aku bikin? Aku nggak bisa kasih duit karena aku pun lagi kesulitan, tapi apa yang bisa aku bikin untuk bisa menolong gitu dan meringankan gitu. Dan itulah yang aku langsung lakukan adalah, aku punya Instagram, sosial media, Allah kasih aku kepercayaan untuk diikuti oleh 2 juta lebih followers. Aku akan pakai ini kekuatanku, aku akan pakai ini untuk bisa meringankan. Dan ya nggak banyak Mbak yang aku lakukan itu, tapi ya aku bikin itu sebagai kegiatan yang rutin. Sudah alhamdulillah Masya Allah. Dan kita terus lakukan itu di setiap hari Jumat dengan harapan lebih banyak orang-orang yang tersentuh hatinya dan berkenan untuk mengalokasikan dana sedekah Jumat mereka untuk pejuang-pejuang kanker di Indonesia yang tidak mampu itu Mbak. Dan aku juga pengen cerita soal olahraga Zumba Mbak. Jadi kemarin itu belum lama aku juga ngambil sertifikasi jadi instruktur Zumba Kids. Jadi Zumba khusus buat anak-anak. Keren. Aduh, itu menyenangkan sekali Mbak. Dan aku ngambil sertifikasi itu karena keinginanku itu karena aku kepengen bikin kelas khusus untuk anak-anak pejuang kanker. Ya, wow, luar biasa, Denada, mulia sekali, Masya Allah. Alhamdulillah, dan itu akhirnya kemarin terjadi, kita bisa lakukan itu, kita bisa bikin kelas khusus untuk anak-anak pejuang kanker di beberapa rumah singgah di Indonesia, dan aku happy banget. Dan sekarang seperti banyak banget rumah singgah lain yang juga lagi hubungin kita yang kepengen buat aku bikin sesi Zumba untuk anak-anak pejuang kanker di tempat rumah singgah mereka, dan aku happy sekali dan senang banget gitu. Luar biasa kamu ya, betul-betul dalam waktu kamu yang memang juga sudah sangat luar biasa pada mengurus kesehatan Aisyah. Di sana kamu juga masih sempat melakukan kegiatan sosial dengan Jumat Barokahnya. Bahkan sekarang kamu mengambil sertifikasi karena kamu punya cita-cita mulia untuk kelas Zumba anak-anak pejuang kanker. Ini aku sampai udah kehabisan kata-kata untuk memberikan apalagi ya, Masya Allah aja. Aku cuma bisa lihat kamu sebagai seorang ibu yang luar biasa. Bertepatan dengan hari ibu kita kali ini, Denada, bintang tamu kita Denada ini betul-betul ibu yang luar biasa. Kita udah dengar cerita tadi dari awal sampai akhir, bagaimana perjuangannya, bagaimana fight, bagaimana tegar, bagaimana nangis dan sebagainya, sampai akhirnya hari ini Denada bisa tersenyum, masih tampil cantik, bahkan semua bilang makin tua, bukan makin tua, makin cantik, makin semuanya pujian-pujian yang luar biasa buat Denada. Dan sebelum menutup acara kita talk show kita kali ini, Denada boleh dong Denada ucapin selamat hari ibu untuk seluruh ibu-ibu di Indonesia tentunya, dan para ibu pejuang kanker ini juga, Denada, boleh ya? Di hari ibu ini aku hanya ingin menyampaikan dan memberikan seluruh cintaku untuk para ibu yang ada di Indonesia, khususnya para ibu-ibu pejuang dari anak-anak pejuang kanker yang ada di Indonesia. Seperti tadi yang aku selalu bilang, dulu aku kalau boleh cerita, dulu pada saat pertama kali Aisyah itu didiagnosa mengidap kanker, pertanyaan pertamaku bertanya kepada dokter adalah, dokter kenapa? Aku bilang, aku sudah memberikan semua yang terbaik untuk anakku, tapi kenapa kok anakku bisa sakit kanker? Dan dokter pada saat itu bilang bahwa sampai sekarang belum ada satupun penelitian dan hasil secara medis, secara ilmiah yang bisa menunjukkan sebetulnya apa yang menjadi penyebab kanker pada anak, apa pencetusnya, apa triggernya, itu sampai sekarang kita nggak tahu. Situ aku tertegun, aku tanya kepada dokter, berarti dokter ini bisa terjadi kepada siapa aja secara random, kapan saja? Terus dia bilang, iya, sayangnya begitu. Dan disitulah aku bilang, oh berarti kita ini ibu-ibu pejuang dan anak-anak kita, anak-anak pejuang kanker adalah ibu dan anak yang dipilih sama Allah. Kita dipilih, kita spesial, dan kalau kita dipilih berarti kita spesial. Dan kalau kita dipilih untuk menjalani perjuangan ini, maka Allah akan berikan kita pertolongan yang lebih, Allah akan berikan kita kekuatan yang lebih dan kemampuan untuk bisa menjalaninya. Jadi banyak cintaku untuk semua para ibu, selamat Hari Ibu. Itu teruslah menjadi sumber semangat, sumber kekuatan, dan sumber kasih yang paling indah, yang paling murni antara manusia untuk anak-anak kita. Semangat selalu.
Denada, terima kasih banyak Denada untuk bincang-bincang hari ini. Obrolannya seru, menarik, luar biasa, dapat banyak input terutama hal positif, terutama buat kita ibu-ibu sini. Aku dengarnya dari tadi kalau orang Jawa bilang berbesmili apa ya, pengen nangis. Ngelihat kamu begitu tegar, aku tuh jadi malah happy, dan aku yakin buat semua yang nonton sini, ibu-ibu pejuang sini juga pasti punya semangat yang sama untuk kamu ya, untuk kita semua ya, untuk anak-anak juga. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan kepada yang sudah join, terima kasih banyak sudah join bersama saya dan Denada di acara talk show spesial Hari Ibu. Dan jangan lupa mohon empatinya untuk terus berdonasi melalui Yayasan Kanker Anak Indonesia. Bisa dilihat nanti di link videonya ya untuk berdonasi. Kita akan jumpa lagi nanti di lain kesempatan dengan bintang tamu lainnya yang juga pastinya kalah seru. Dan kita harus berpisah kali ini karena waktu sudah habis. Denada, salam untuk Aisyah di sana, sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin, insya Allah disampaikan Mbak. Terima kasih banyak. Kamu juga di sana. Say goodbye for everyone. Thank you so much semuanya. Terima kasih Yayasan Kanker Anak Indonesia. Selamat Hari Ibu sekali lagi. Bye.